Apalagi yang harus mereka lakukan kalau tidak ingin menjegal. Dan ini yang perlu disadari oleh kubu oposisi adalah tidak akan ada calon yang paripurna. Maksudnya yang sempurna? Iya, Anies bukan malaikat, apalagi calonnya. Maka dua kekuatan ini harus segera digabungkan. Daripada ditakutin satu-satu, lebih baik takut berdua, kan begitu ya. Signifikan apa sih kalau AHY itu pantas jadi wakilnya Anies apa? Wakilnya Anies nih ya. Langsung to the point. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Karena dengan kewarasan itulah kita tidak hanya hidup, tapi kita bisa bermanfaat dan memberikan kemuliaan bagi bangsa ini. Hari ini tamu saya yang akan menjaga kewarasan dua orang. Dua-duanya anak muda. Yang satu menjaga badannya dengan baik, yang satu menjaga makanannya dengan baik. Semua baik. Semuanya baik. Semua baik. Yang pertama Bagus adalah partner yang biasa tampil di sini, Ferry Amsari. Apa kabar, sobat? Alhamdulillah sehat, Mas. Potongan sehat, rambutnya oke. Ya, supaya agak lebih slim lah. Haru rambut dengan slim itu apa? Kepala agak menipis. Yang kedua adalah Herzaki Mahendra Putra yang biasa disebut Zaki, juru bicara Partai Demokrat. Jabatannya apa sih sebenarnya? Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara. Masih muda tapi sudah jadi kepala badan, keren. Berkat bimbingan. Enggak lah, dosennya yang ini. Pertanyaan saya, kepalanya di badan atau badan di kepala? Ini menarik nih. Yang mau dibicarakan adalah isu seputar hasil survei, frasa kata kampungan, dan AHY yang digadang-gadang ingin menjadi calon wakil presiden. Bukan ingin calon. Bukan ingin. Yang digadang-gadang jadi calon. Ya, ingin digadang-gadang jadi calon. Bukan, sekarang masih ingin toh? Enggak, Mas saya bukan ingin. Tapi beliau digadang-gadang jadi calon. Iya. Boleh. Iya, Mantap. Rasa katanya harus tepat. Oke, kita akan mulai di situ. Apa pendapat hasil survei dari lembaga survei Australia UTING yang menyatakan bahwa sebenarnya perubahan itu menjadi bagian dari persepsi publik hari ini. Memang bukan hanya UTING sebenarnya. Kalau saya cermati ada beberapa survei ya, sebelumnya ada 2 survei juga yang kita pelajari. Bagaimanapun perubahan ini menjadi arus yang sangat kuat nih berkembang di masyarakat. Jadi keniscayaan. Benar, satu keniscayaan. Dan ini bukan hanya sekedar hasil survei. Memang sih hasil survei itu kan secara kuantitatif menangkap aspirasi masyarakat. Tetapi ketika kami, saya, Mas AHY, para kader Demokrat, anggota Dewan di seluruh Indonesia, ya pada saat keturun ke masyarakat, yang ditangkap juga sama. Mereka menginginkan perubahan dan perbaikan atas situasi yang ada saat ini. Jadi bukan perubahan untuk persatuan, tapi perubahan untuk perbaikan. Perubahan dan perbaikan. Koalisanya perubahan persatuan dan perbaikan. Kan koalisi kan demokrat. Oh iya betul. Nah, dan kita belajar seperti itu, bagaimana masyarakat di arus bawah, di lapangan, di daerah-daerah ya ingin ada perbaikan. Nah, kalau Mas Ahy kan sudah pidato sebenarnya. Tanggal 14 Juli lalu mengenai 5 klaster perubahan yang dilakukan. Pada saat keliling-keliling itu punya 2 tahun nih keliling-keliling. Ketika Mas Ahy menjabatkan sempat COVID ya, dari 2020. Dan memang muncul nama nomor 1 bahwa ikon yang perubahan itu ya Mas Anies. Mas Anies Baswedan. Makanya meskipun memang kemauan kader ya, kan kader kami Konstituen Demokrat tuh maunya tuh Mas AHY maju sebagai capres tuh. Jadi kalau acara-acara Demokrat 2020 sampai 2022 pasti selalu AHY capres, nggak ada AHY cawapres gitu. Tetapi Mas AHY kemudian mengingatkan bahwa kita suaranya di parlemen hanya 9,36%, sedangkan kita untuk maju butuh 20% nih. 20%. Nah, beliau sampaikan ya kita cari nih teman yang sama-sama punya visi yang sama, platform yang sama, ketemu teman PKS, ketemu teman Nasdem, kumpul-kumpul berbulan-bulan, 6 bulan kumpul, ternyata bulan Oktober teman-teman Nasdem duluan deklarasikan Mas Anies. Nah, kita pelajari betul nih di masyarakat nih, apakah benar memang Mas Anies lah yang menjadi sosok yang diinginkan sebagai ikon perubahan. Tapi surveinya juga tinggi loh. 81% menginginkan perubahan, 61 yang memang ingin perubahan, yang 20% yang ingin banget perubahan. Benar. Tapi di situ nggak ngomong soal wapres yang pantas mendampingi Anies ya, di UTING survei itu.
Ya kan bukan kita yang bayar. Kalau kita yang bayar, kita minta kan gitu. Emang juga, kan bukan berarti harus bayar survei kan? Oh nggak boleh. Ini maksudnya apa nih? Saya nggak bilang yang lain ya. Saya nggak bilang yang lain ya gitu ya kan. Gini lah, kalau masyarakat kan juga cukup cerdas gitu. Dalam konteks apa? Lihat survei gitu. Tokoh yang hampir tidak melakukan apa-apa, mendadak dalam 2 tahun muncul, tahu surveinya bisa tinggi mendadak. Tapi ada yang memang ya grassroots, punya misalnya di aktivitas yang jelas, punya kredibilitas yang jelas, melakukan satu kegiatan-kegiatan, kontribusi pada masyarakat, naik pelan-pelan perlahan kan kita bisa lihat seperti itu kan. Masyarakat juga udah tahu. Saya maaf nih, kalau 2019 sedikit-sedikit kalau diskusi nih mengenai capres-cawapres, pasti kalau dengan masyarakat tuh atau dengan teman-teman atau warga pasti survei. Sekarang gitu ada survei lagi, duduk-duduk ngobrol diskusi, muncul di TV hasil survei. Bayar nggak nih? Jadi ini sudah menjadi satu pertanyaan gitu loh kepada masyarakat. Takutnya survei tidak sepenuh-penuhnya dipercaya. Tapi khusus karena survei dari luar, baru kemudian orang. Nah begitu dari luar inilah sehingga kan menarik nih. Nah, luar siapa nih kan gitu kan, dalam konteks wah dari luar bisa meng-capture seperti ini situasi masyarakat kita, dan sejalan dengan apa yang kita temukan dengan situasi di lapangan. Dan setahu saya ada 2 survei sebelumnya, ada Indo Strategik, ada juga dari kedai kopi itu. Kalau di kedai kopi itu 60% yang menginginkan perubahan, 63%, sedangkan di Indo Strategik itu setahu saya hampir 70% gitu. Nah ini beberapa survei gitu. Ternyata di Ulting ini lebih tinggi lagi ternyata kan, sampai 81% total ya, baik dengan perubahan maupun dengan perubahan lagi. Gitu. Kalau begitu saya ingin menghubungkan perubahan ini dengan pernyataan. Kasih belum bukan pernyataan, saya menyebutnya keangkuhan. Salah seorang pejabat negara kita, jangan kau ngomong perubahan terus. Tidak ada perubahan itu, percaya sama saya. Saya perwira. Itu gimana itu, Fer? Itu bagian yang agak berat-berat saya. Sesuai postur. Kan dia bisa membahasakan dalam bahasa HTN gitu kan. Iya. Sebenarnya pernyataan itu lebih mirip sebagai pernyataan ketakutan yang ditampilkan dengan kesombongan. Ya, kalau tidak khawatir kepada data perubahan itu, mestinya pihak pemerintah ya santai saja kalau datanya sebaliknya. Apalagi ngaku punya big data ya. Apalagi punya big data 100 juta yang tidak pernah bisa ditampung dalam teknologi yang ada di Indonesia. Saya pikir teknologinya memang tidak di Indonesia, di Antariksa. Jadi itu lumrah ya di tengah proses perubahan yang terjadi, dukungan publik yang ada untuk perubahan. Lalu pihak yang merasa dirugikan dengan perubahan itu menyikapinya dengan pongah. Karena kekhawatiran itu ya punya dampak ya bagi mereka kalau betul-betul terjadi perubahan. Kan korupsi yang dilakukan lalu terjadi perubahan tentu akan berimbas. Segala potensi yang bisa berdampak kepada ruang-ruang pemidanaan, ruang-ruang pemiskinan, karena berbagai faktor bisa saja terjadi di kemudian hari, dan mereka akan menjadi subjek yang merasakan dampak itu. Jadi pernyataan itu ketakutan, dan itu terjadi di banyak ruang. Misalnya ketika Donald Trump hendak dikalahkan, itu nyombong dulu, pongah dulu, nyampaikan berbagai hal, tidak akan mungkin kalah, ya semuanya sudah bisa dipastikan, dan mereka percaya diri tidak akan kalah, walaupun mereka tahu ada data sebaliknya, gitu ya. Dan terbukti kemudian Donald Trump kalah dan kasusnya diungkit kan, gitu. Kasusnya mirip dengan kasus adik Mas BW di KPK. Siapa itu? Kalau adik Mas BW follow akun di Twitter, kalau dia memang mendatangkan pemilik akun. Perlu diperjelas atau bahasa kiasan dibahas ini. Pokoknya pembahasan di luar teks podcast kita masuk. Udah dibatasin tapi ya biasa aktivis suka agak liar-liar dikit gitu. Tapi ya di situ kenikmatannya, ya. Tapi Mas, kalau boleh berkomentar, jika kemudian semangat perubahan itu naik terus begitu ya, yang perlu dilakukan oleh kubu oposisi betul-betul menunjukkan perubahan.
Jangan kalau partai-partai koalisi pemerintahan lambat mengumumkan cawapres, ini juga lambat. Itu tidak terjadi perubahan sesungguhnya sebenarnya. Kan di situ, kan tanya kalau tanya ke Zaki dia udah punya jawabannya, kita tanya ke sini. Di satu sisi ada keinginan untuk mematangkan siapa the best kandidat pada calon wakil presiden ini. Di sisi lain ya dari pihak ada ancaman-ancaman dari pihak segera ya, sambil sedikit ada ancaman-ancaman dan agak intimidatif gitu ya. Nanti kita cek sama Zaki. Nah, menurut kamu gimana itu? Ya, bagi saya lumrah ya, namanya ketakutan akan terjadi perubahan, ada potensi yang akan berdampak kepada mereka. Apalagi yang harus mereka lakukan kalau tidak ingin menjegal. Dan ini yang perlu disadari oleh kubu oposisi adalah tidak akan ada calon yang paripurna. Maksudnya yang sempurna? Iya, Anies bukan malaikat, apalagi calonnya. Maka dua kekuatan ini harus segera digabungkan. Daripada ditakutin satu-satu, lebih baik takut berdua, kan begitu ya. Jadi jangan, maksudmu tuh jangan sampai dipenggal salah satunya. Dengan semakin lamanya bersatu, ini semakin lama, semakin sering akan terjadi penjegalan-penjegalan. Sementara ketumnya Mas Zaki ini juga kan didekati, dibujuki, bahkan pernah ada yang nawarin kalau Pak SS bilang tuh di rumah saya minum teh sore. Jadi kamu ingin lebih cepat ya? Iya, saya pikir untuk memastikan proses pemilu yang fair dan adil, persiapan yang matang, kubu oposisi harus berani mendobrak keadaan. Karena bagaimanapun pihak pemerintah dalam berbagai konteks kita bisa lihat ada upaya penggunaan aparatus yang ada untuk quote and quote bermain dalam peta politik menuju pemilu 2024. Untuk bukan tidak mungkin itu dimanfaatkan untuk jegal. Tapi bagaimana caranya memitigasi supaya jangan sampai dimunculin wakilnya di saat itu juga diamputasi, kan ada ketakutan seperti itu. Ya kan, presiden saja sudah berani menyampaikan secara terbuka dia akan cawe-cawe. Walaupun dalam konteks kasus Golkar kata cawe-cawe itu berubah. Untuk Golkar tidak ada cawe-cawe, padahal ya cawe-cawe juga itu kan ya. Nah, kalau presiden dari kubu pemerintah berani menyampaikan secara terbuka pola permainan yang akan dia lakukan, apa salahnya kubu oposisi juga menunjukkan secara terbuka kami akan bersatu di soal ini. Kalau tidak, ini kan satu-satu ya. Nasdem, Demokrat, Nasdem, nanti entah PKS, lalu Golkar dekat saja sudah kena begitu ya, apalagi sudah betul-betul bergabung. Yes. Nasdem udah diamputasi sedikit-sedikit ya. Perlahan-lahan. Zak. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Berat pokoknya. Kami juga nggak tahu pertanyaan beratnya. SBY itu kan jadi kayak apa ya, anak manis gitu ya. Dia masuk di dalam surveinya PDIP, disebutkan sebagai calon wakil presiden. Mas AHY. AHY, maksudnya AHY. Terus yang kedua juga dibujuki kalau Mas Sudirman Said bilang sampai ditawarin menjadi calon presiden bukan wakil presiden loh. Dan sekarang juga banyak kalangan yang terus memonitor dia gitu. Tapi dan AHY juga kemudian PD selalu mendekati. Kalau publik bilang, wah AHY ini udah kepengen banget jadi wakil presiden gitu. Apa tanggapannya, Zaki? Ya, pertama bagaimanapun kita lihat ya, namanya kerja itu, namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras itu. Faktor signifikan apa sih kalau AHY itu pantas jadi wakilnya Anies apa? Wakilnya Anies nih ya. Langsung to the point. Nggak wakil yang lain. Tapi Puan kan bisa juga. Gini, kalau saya lihat gini, kita lihat jejak rekam aja gitu. Pertama Mas AHY bagaimana 2020 Demokrat, beliau menjadi ketua umum Demokrat. Bagaimana dalam konteks 3 tahun ini kinerja Demokrat di bawah beliau. Kita bicara beliau ini diwarisi oleh hasil elektabilitas yang hanya 3 atau 4%. Saat ini itu angkanya antara 8 sampai 10%, bahkan sempat sampai 14%. Itu satu hal. Ini kan survei ini kan bagaimana kuantitatif ya, kita lihat tadi sebagai kuantitatif. Yang kedua kita juga lihat bagaimana Demokrat ini punya kekompakan, kesoliditas yang luar biasa. Ketika menghadapi, ya kita tahu nih ini KSP Muldoko, orang dekat Pak Presiden, dan mohon maaf nih, semua orang menjapri kita, bukan hanya saya, tapi semua Demokrat dijapri oleh teman-teman di luar. Waduh, kena lo nih, hati-hati lo nggak kepikiran mau pindah partai. Begitu mereka tahu bahwa Muldoko ini mencoba mengambil alih. Loh,
Kenapa pikir beda partai? Saya bilang kita benar kok. Gitu. Bukan hanya ketum ya. Nah itu dia, semua kita sampai ke bawah itu juga sudah sampai saya punya kebulatan tekad gitu loh. Kenapa lo kita benar kok? Dan Mas Ahaye juga berani, dia pendidikan kepimpinannya, dia berani tampil di depan dan dia menyampaikan sebelum ada 1 Februari ada konvensi pers waktu itu. Kita sudah konsolidasi dulu. Konsolidasi, komunikasi dengan daerah, DPD, DPC, bagaimana ada situasi seperti dijelaskan. Dan itu kan semacam, kalau kita lihat tuh bagaimana beliau mengambil begitu cepat tindakan. Artinya sempat ada pemikiran, kita kalau sampaikan ke publik, ini jangan head to head nih dengan pemerintah. Apa jangan Pak Jokowi di belakang ini? Mohon kita kan kepikiran gitu, ini KSP loh, tangan kanan ini kepala staf presiden, satu kantor sebelahan. Bagaimana nih? Kita harus cek gitu. Kita coba cek juga, makanya kemudian Mas Ahaye sebelum memutuskan untuk mengumumkan kepada publik, bersurat dulu ke Pak Jokowi. Ke Pak Joko Widodo, Pak Presiden, mohon maaf ada situasi seperti ini, apakah Bapak mengetahui? Kalau misalnya salah satu dari Bapak itu begini-begini, kita sampaikan. Nah makanya kemudian ketika konferensi pers, kita nggak ada menyebut sama sekali keterlibatan Pak Joko Widodo. Kita hanya menyampaikan ada yang terlibat, pejabat tinggi negara namanya. Kita nggak menyebut. Di konferensi persnya enggak. Iya, di konferensi pers enggak. Tapi di tempat lain dan anak-anak buah yang lain. Bang Ahmad. Ya, kita juga nggak nyebut Muldoko loh. Tapi ketika malam maghrib kita tahu, oh Pak Muldoko, Pak Presiden sudah baca surat dari Mas Ahaye. Oh ya udah. Maka kita kemudian barulah kita umumkan. Setidaknya kita sudah menyampaikan dulu kepada pimpinannya. Nah ini yang kemudian kita bisa lihat bagaimana di situ. Saya kan setiap hari nih bersama beliau, hampir 24 jam bersama beliau, melihat bagaimana beliau mengatasi ini, memimpin kita semua, punya kepercayaan diri, punya semangat, determinasi, dan di situ kita keluar nih kalau kita bilang ya, aura kepemimpinannya keluar gitu. Bagaimana banyak strategi-strateginya mengatasi ini. Kan tahu-tahu model KLB, begitu KLB orang bilang jangan sampai KLB. Kita cek loh KLB kan bodong gitu bilang. Ini nggak ada apa? Nggak ada yang punya hak suara di situ. Yang kedua pelaksananya juga bukan yang berhak sesuai ADART. Tapi teman-teman baik yang sampaikan tetap aja kok KLB akan dibuat persepsi seakan-akan bahwa inilah orang Demokrat. Padahal yang datang caleg partai lain, mantan anggota Dewan dari Demokrat yang udah sekian lama nggak di Demokrat gitu. Tetapi tadi lagi-lagi ada beberapa strategi yang beliau lakukan dan mendapatkan dia tadi. Kalau saya lihatnya seperti itu, bagaimana beliau bisa mengkonsolidasi di internal. Yang kedua, bagaimana juga menyampaikannya ke publik sehingga publik bisa memahami bahwa ini bukan apa namanya pembegalan terhadap Demokrat. Ini pembegalan terhadap demokrasi gitu. Demokrat yang maaf didirikan oleh presiden 2 kali, ya kan? Dan presidennya masih hidup, Pak SBY gitu. Dan ini punya suara besar di parlemen. Bisa dibeginiin, ini pesannya kan ngeri sekali. Bagaimana nanti dengan yang lain-lain? Nah ini kan kalau ada pertanyaan, kalau Ahaye tidak kepilih jadi wakil Anies, dia membela, itu gimana tuh? Ini saya pertanyaan publik ya. Sebenarnya sih ini bukan ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Oktober 2000. Oh, udah di framing begitu ya? Udah di framing kayak gitu ya? Seperti itu, begitu Mas Anies jadi capresnya, lalu pertanyaan itu selalu muncul. Mau di TV manapun selalu disampaikan. Kalau saya bisa sampaikan begini gitu. Mas Ahaye ini kan, mohon maaf nih ya, kita kan kiri kanan adalah yang datang ini segala apa. Ya, dari bulan Februari misalnya pada saat sebelum kita mendeklar secara resmi tanda tangan piagam, itu pertanyaan sederhana, Mas, ini belum ada cawapresnya. Gitu. Kok kita mohon maaf, quote and quote kita dibohongi lagi ke 2018 bagaimana? Kan pernah mengalami lah kita di situasi yang tidak mengenakan gitu ya kan. Sudah dijanjikan segala apa, udah bagi tim loh. Waktu itu udah bagi tim, yang ini ngurus urusan apa Polhukam, yang ini urusan ekonomi dan SDM kayak gitu sudah bagi tim. Persiapan udah matang ya. Ya kan dipotong di ujung kan begitu. Nah ini ada pertanyaan yang sama juga. Kita juga bertanya, kita nggak mau juga dong misalnya pepesan kosong gitu loh. Kita dukung. Tapi apa kata Mas Ahaye? Ya kita ini 2 tahun 3 tahun ini yang kita perjuangkan apa? Perubahan. Perubahan dan perbaikan buat masyarakat. Masyarakat ketemu kita, saya keliling ketemu petani. Ini real ini. Real dalam konteks mahal sekali pupuknya. Gitu kan, ya wajar mahal pupuk, ya enggak? Karena apa? Subsidinya dari kebutuhan 13 juta pupuk yang disubsidi hanya sedikit sekali. Era PSB 9 juta pupuk, kebutuhan 8 juta pupuk disubsidi sehingga pupuk murah itu tersedia. Nah ini kan contoh satu. Kemudian masalah gaji, masalah daya beli juga banyak lah gitu. Dan kata Mas Ahaye, ini mereka ingin perubahan dan kita ini ingin perjuangan perubahan. Gitu. Kalau ngomong perubahan dengan predikat perbaikan, apa 3 hal strategik yang sangat struktural yang disebut dengan perubahan untuk perbaikan?
Ya jelas, kalau kita bicara mengenai perubahan, tentu ke arah baik. Iya. Apa 3 hal strategiknya? Satu, pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita bicara. Ekonomi kesejahteraan. Ada apa dengan ekonomi? Ya, pertama beginilah. Kalau rakyat lapar, ya kita siapkan dulu makanannya. Jangan malah uangnya kita pakai buat bangun yang lain-lain. Nah, jadi jangan ketimpangan sosial itu dibikin untuk pembangunan infrastruktur ya. Iya, itu bagi kita penting. Satu. Ya, masalah kesejahteraan. Yang kedua masalah lapangan pekerjaan juga. Lapangan pekerjaan. Ya, harga tadi termasuk kan tadi menstabilkan harga. Kayaknya lo anak muda banget ya, banyak yang dirugikan dengan lapangan pekerjaan. Anak muda ya. Loh, kita ketemu anak muda, gimana juga ngomong gini, kita lulus, lalu apa nih kerjaan yang kita dapat? Susah sekali. Yang udah lulus aja belum dapat kerjaan, bagaimana kami nanti? Nah, ini merata. Bahkan itu di Solo nih, ketemu milenial yang di Solo ini. Anak-anak Solo aja menyebut antusias Mas Ahaye ketika diskusi dan yang disampaikan itu. Dalam konteks lapangan pekerjaan, maksud lo di Solo nggak banyak tuh lapangan pekerjaan? Anak muda yang bicara ya gitu. Mereka mahasiswa dan ada kok, ada video, ada foto dan ada beritanya kok. Maksudnya bukan kita mengada-ngada, tetapi hampir di setiap titik kita ketemu masyarakat. Ini ekonomi. Satu lagi apa? Oh enggak, karena ada 5 klaster sebenarnya. Ya, 5. Tadi maksud saya itu kok tadi jabaran ekonomi dulu semua. Ekonomi. Oke. Kalau 5 klaster saya kasih tahu ini Bang, ekonomi kesejahteraan rakyat. Ya, oke. Yang kedua adalah kita bicara SDM dan lingkungan hidup. Ini kayaknya visi wakil presiden yang lo sebut. Ya kita aminin. Ketiga hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan. Oke. Ya, tentu Bang BW dan Bang Ferry merasa sekali lah gitu. Ya kita bandingkanlah era Bapak dulu SBY dengan era saat ini. Tentu harapan kita bisa jauh lebih baik dibandingkan bukan hanya era saat ini, tapi juga dibandingkan di era. Nah yang keempat tentu kita mengenai demokrasi dan kebebasan. Nah yang kelima ini juga penting. Ya bidangnya beliau. Tata negara dan etika pemerintahan. Janganlah kemudian kita pejabat negara yang membuat kebijakan, yang memutus kebijakan, tapi ternyata juga punya usaha yang diuntung. Ya, kok langsung jadi berhenti Bang Dewi kok bahas itu? Enggak, saya lagi mau ngecek ke sini. Anti korupsi nggak disebut secara khusus, Fer. Gimana? Penegakan hukum. Iya. Dan keadilan. Korupsi ini apa? Korupsi itu menggerogoti apa? Keadilan. Kalau kita tegakkan keadilan, kalau anti korupsi ini kan menimbulkan ketidakadilan. Terus kemudian siapa yang ditangkap, siapa yang tidak ditangkap, kok ini dibiarkan? Itu kan kaitannya dengan tidak adanya penegakan hukum. Karena ini yang menjadi penting, bagaimana penegakan hukum ini. Poin nomor 5 itu berkaitan juga dengan korupsi itu. Nah, kelima juga etika penyelenggara negara kan. Sikap dan perilaku korup maksud lo. Iya. Kalau lo sudah jelas-jelas korup, bangga lagi. Iya. Dari 5 yang ini ada nggak yang lebih penting lagi, yang belum kesebut? Ya tentu harapannya kan begini, ada dari keinginan partai-partai di isu korupsi ya. Bagaimanapun itu harus eksplisit tersampaikan. Misalnya harapan saya ada partai yang bicara pembenahan KPK. KPK itu walaupun sudah dianggap tiada sekarang ya, secara mentalitas ya, bagaimanapun ini lembaga dirancang untuk membenahi banyak hal. Mestinya ada bicara soal pembenahan kelembagaan anti korupsi. Hampir seluruh lembaga juga masalah di soal-soal korupsi. Kita pernah diskusi Mas berantakannya lembaga kita itu dalam berbagai hal. Misal contoh bagaimana seluruh lembaga membuang uang negara untuk proyek JDIH. Penataan peraturan perundang-undangan di format aplikasi internet gitu ya. Padahal kan cukup satu lembaga Kementerian Hukum dan HAM saja untuk ngurusin itu, sehingga yang lain tidak buang-buang uang gitu ya. Banyak sekali sisi administrasi yang berantakan. Nah ini nyambung dengan poin yang kelima tadi ya, soal ketatanegaraan dan etika penyelenggara negara itu. Nah bagi saya memang perlu ini bicara serius, karena ini core yang penting untuk menunjukkan beda kubu oposisi dengan koalisi pemerintahan. Sebab koalisi pemerintahan lah yang menghancurkan konsep pemberantasan korupsi yang sudah berjalan cukup baik selama ini. Nah ini yang harus dibedakan, ditampilkan. Kalau kalian korup, kami tidak. Meskipun kami punya catatan masa lalu yang mungkin juga tidak menyenangkan, tapi harus membuat perbedaan yang signifikan. Kalau dia ke kiri, ya kita pastikan itu semua ke kanan, dan itu memang gambaran perbedaan yang itu. Ada satu hal penting, risetnya dia teman-teman Pusako. Bagaimana mau ngomong soal anti korupsi, bagaimana mau ngomong soal demokratisasi, sementara internal partai itu paling tidak demokratis.
Demokratisasi internal tuh ada. Partai mana? Iya, ini seluruh partai. Nah, ini umumnya gini. Hampir sebagian partai itu proses internalisasi demokratisasinya itu nggak jalan. Ada yang jadi ketua umum sejak sebelum periode reformasi sampai sekarang. Ini kan kerajaan. Melihatnya ke sana lah, jangan. Iya, ini harus lihat dua-duanya. Ini kan hasil studimu kan? Ya. Kita tanyanya ke sini sekarang. Ini kalau kita lihat bagaimana semua. Lu jangan merah dong mukanya. Enggak, saya enggak. Kalau saya di sini berbicara mewakili Demokrat ya. Saya enggak mau mengkritisi atau berbicara mengenai partai-partai lain. Oke, baik. Menghormati masing-masing punya rumahnya masing-masing. Tapi dalam konteks Demokrat, ketika Mas Ahy pertama kali, saya ini kan jadi kepala badan, kan pertama bukan kepala badan komunikasi strategi, tetapi kepala badan penelitian dan pengembangan. Nah, istilahnya itu yang mengumpulkan data, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan, termasuk tapi sekarang namanya komunikasi strategis ya. Nah, saya dipindah. Nah, sekaligus jubir nih. Jadi tadi tim belakang, sekarang tim depan nih. Nah, tadi panggung belakang, sekarang panggung depan. Nah, intinya adalah beliau ini ingin sekali agar Partai Demokrat ini bisa menjadi model and smart party. Maksudnya apa? Model and smart party ini semua terukur. Semua terukur dan terbuka, transparan. Nah, sederhana ya, mohon maaf nih Bang Wewi. Kita bicara di Pilkada 2020. Demokrat itu usulan calon kepala daerah yang muncul dari bawah. Daftar ke tingkat kabupaten, usulan nama itu silakan katanya dibawa ke provinsi, dibawa ke pusat. Tidak boleh dihapus, tidak boleh di-cut-cut. Tapi silakan, dari tingkat kabupaten mengusulkan si ini sebaiknya di antara 3 yang mendaftar. Habis itu provinsi A saya maunya si ini. Nah di pusat itu ada panel. Ada Bapilu membahas dulu sendiri di Bang AA ya, setelah itu di panel dengan tadi KSB dan beberapa perwakilan. Disitulah disajikan data dan fakta, apa pertimbangan siapa saja calon-calonnya, kenapa kita harus ke A, harus ke B. Nah, maksudnya ada proses pengambilan keputusan yang seperti itu, dan bahkan di situ kita sepertinya lebih condong ke A dengan alasan ABCD. Misalnya contoh, ya kan? Lalu kemudian setelah itu dibawa lagi ke bawah. Silakan DPD dan DPC, ini ada masukan lagi nggak? Atau katakanlah quote and quote, aduh, saya mengapa ini? Saya punya alasan atau hal baru atau novum ya bahasanya, data bahwa sebaiknya sih ini karena begini-gini pertimbangan, itu diskusikan lagi. Baru kemudian Mas Ahy itu mengetok palu. Kenapa? Karena kita tahu nih, mohon maaf ya Bang, kita bicara ruang gelap di partai. Rekom Pilkada itu ruang gelap. Salah satunya kan. Dan ada cuan juga di situ, bukan hanya ruang gelap. Iya, makanya inilah kemudian kenapa dibuka. Bahwa nggak ada lagi yang kemudian mengaku-ngaku datang bahwa Rekom, gue nih, daerah sini gue. Nggak ada. Karena prosesnya berjenjang dan terbuka. Nah, ini yang menjadi penting. Kenapa? Ini yang disebut dengan meaningful participation. Nah, tidak seperti yang di MK maksud gue. Jadi maksudnya inilah yang kita coba lakukan dalam konteks pengen mendemokratisasi, pengen transparansi, keterbukaan. Jadi lu nyalon nggak sih jadi anggota dewan? Saya nyalon. Di mana? Saya di Kalbar. Terus Kalbar berapa? Kalbar biar semua orang Kalbar satu. Kalbar satu nih mukanya. Sambas kenapa? Ya kan? Oke. Sekarang gue tanya sama Ferry, percaya nggak lo sama dia? Enggak, dengan proses demokratisasi yang dalam pemilihan kepala daerah itu kan meaningful participation banget tuh. Percaya ada perbedaan dengan partai yang itu tadi. Yang mana? Yaitu yang mukanya merah tadi. Mukanya dia merah. Lagi ada yang pakai baju merah soalnya. Ada perbedaan signifikan, tetapi tentu partai kita masih punya banyak masalah. Maksudnya apa nih partai kita nih? Partai kita itu kan semuanya, tidak hanya partainya Mas Zaki. Gue pikir Demokrat jadi partainya. PDIP, Nasdem dan yang lain. Semua partai kita punya masalah. Bajunya biru soalnya. Punya masalah. Kami menyebutnya ada 5 masalah. Ada masalah pemilihan ketua. Makanya kami support pembatasan masa jabatan kepemimpinan ketua. Kedua, proses seleksi calon. Ketiga, soal relasi organisasi partai pusat dan daerah. Kalau pecah itu retaknya sampai ke bawah gitu ya. Sehingga bisa punya masalah. Misalnya contoh kita adalah kalau retak partai, proses seleksi kepala daerah juga bisa menimbulkan keretakan baru. Ributannya bisa panjang. Lalu keempat, soal sengketa internal. Demokrat ada problematika. Satu sisi tidak mungkin ada partai baru yang namanya Demokrat lagi. Dia ahli ini.
waktu ngaji peninjauan kembali dia ahlinya. Iya. Nah, saya ceritakan itu. Ada dua hal sudut pandang yang baik yang perlu dilihat. Tadi 4 selesai. Oh ya, ini selesaikan. Yang kelima soal keuangan partai politik. Oke. Ini 5 ini hampir seluruh partai kita bermasalah, tetapi setidak-tidaknya konflik Partai Demokrat itu membangun gaya kepemimpinan yang berbeda. Kalau partai yang lain kan misalnya yang 30 tahun jadi pemimpin itu kan satu suara. Hampir bisa dikatakan tidak ada demokrasi internal. Judulnya demokrasi tapi tidak ada demokratisasi. Tidak ada demokrasi. Kalau ini judulnya Demokrat mau membangun demokratisasi. Ya, nah itu jadi masalah serius yang harus dibenahi partai. Ya kalau anak-anak muda kan harapannya punya gaya dobrak yang berbeda dengan gaya kepemimpinan partai-partai tua. Pertanyaan terakhir gini sekarang. Udah terakhir aja. Padahal saya mau menjelaskan konflik ini nanti jadi forumnya dia. Oh, Cuma supaya publik tahu aja dia juga jadi ahli di sana gitu. Aduh. Mas Anies terus-menerus menjadi ranking ketiga. Dan tapi selalu terjadi sabotase terhadap dia. Wapresnya sebenarnya AHY selalu menduduki ranking yang cukup baik. Ya. Terus sampai sekarang belum ada keputusan siapa wakil presiden. Bagaimana mengatasi jalan keluar ini? Usul Zaki apa? Ya, kalau dari kami begini, kalau dari menghadapi situasi seperti ini, bagaimanapun kita punya piagam. Nah, piagam perubahan kan kesepakatan, ada komitmen, ada kriteria. Ada saya mau kasih tahu soal piagam ya. Pernah dibikin piagam di Bogor berkali-kali. Diingkari berkali-kali juga gitu loh. Kalau kami ini kan yang biasa berkomitmen. Nah, inilah cara politik kami, Demokrat, Mas AHY, kita apa yang kita ucapkan itu yang kita jalankan. Apalagi yang kita tanda tangani itu yang kita sepakati. Walk the talk ya. Walk the talk. Karena begini, karena kalau kita tidak memberikan contoh, kita bicara generasi baru. Anak muda, Mas AHY kan anak muda yang menjadi ketua umum partai besar. Tapi kalau kemudian kita tidak ada perubahan, gaya kita masih sama seperti, mohon maaf ya, politik-politisi masa lalu, yang gampang berbicara lalu kemudian mengingkari, ya mohon maaf apa bedanya. Makanya saya juga di sini, saya ketika diminta oleh Mas AHY menjadi jubir, saya persyaratannya sederhana, saya bilang. Satu, apa? Yang penting saya tidak pernah mau berbohong, saya bilang. Selama saya dibiarkan berbicara secara jujur, saya mau menjadi jubir. Ini contoh loh, ini anak muda loh. Oke, yang penting pokoknya value kita dijaga. Clear, maksud saya kan ini tidak boleh bohong, tapi terus harus dapat arahan gitu kan? Enggak juga. Oh iya dong, diskusi dong, kan ada ranahnya. Ada ranahnya kan harus dijalankan, namanya jubiran mewakili atau mewakili institusi. Nah, kalau saya melihat situasi kayak gini, bagaimanapun tadi dari Bang Ferry ada usulan. Kita kan dengarkan juga sebenarnya dari masyarakat. Harapannya kan kalau misalnya makin cepat ada cawapres, makin cepat dibentuk tim pemenangan, konsolidasi ini akan semakin cepat gitu. Dalam konteks apa? Oposisi ini kan, mohon maaf, kita ini infrastruktur sumber daya kan pasti ketinggalan jauh dibandingkan yang saat ini dalam pemerintahan. Yang kita punya saat ini adalah hanya dua, ada harapan masyarakat dan kata Mas AHY adalah waktu. Ini resources yang amat berharga. Apalagi kita bicara pengalaman negara-negara maju di luar itu rata-rata minimal 6 bulan nih untuk berproses bagaimana bisa dikenali oleh masyarakat. Yang ketiga, yang kata paling penting juga terkait dengan masalah waktu ini. Kita masih ingat, kita ini kan ingin demokrasi ini bukan dalam konteks apa namanya itu dadak-dadakan gitu, nggak diketahui apa atau apa. Tapi kalau misalnya dari awal ada, kan silakan mau diguliti. Kalau dari Demokrat, dari Mas AHY silakan aja. Apa yang mesti kita takuti? Misalkan justru bagus, akan ada tarung narasi, gagasan, ide, program. Nah itulah pola pikir kami, sehingga bagi kami lebih awal lebih baik. Karena kalau lanjutkan kan, ya sama nih, nggak ngomong lain-lain kan gitu. Begitu ngomong perubahan, kayak Bang BWT bolak-balik, jam apa nih jam 3 apa 5 kan begitu kan. Panjang prosesnya kita, dan ingat Indonesia bukan Jakarta. Indonesia ini luas sekali. Jadi konsepnya lebih cepat lebih baik. Tapi representasi kepentingan umat itu juga harus diperhatikan, ya kan? Itu sebabnya bukan soal kecepatannya, soal kematangan untuk menentukan itu gimana kalau menurut? Ya mestinya dengan partai-partai yang ada, kematangan itu sudah ada mestinya di teman-teman partai politik ya. Saya terkejut juga kalau masih dalam kurun yang bisa dikatakan tidak sampai 3 bulan. Perbincangan di kubu oposisi soal apa pilihan ke depannya menuju Februari belum tuntas. Bagi saya tidak dewasa. Bagi saya tidak jujur, Mas. Karena ada yang disembunyikan.
Kalau orang bersepakat akad nikah, kalau elemennya itu sama ya, saya pikir sudah tuntas di kedua belah pihak dan mestinya harus dideklarasikan. Kalau tidak, dalam nikah ada kubu yang berikutnya datang, tidak sah nih kedatangannya. Kalau dalam pernikahan, dalam politik kalau menjaga adab seperti ini, mestinya pembicaraan siapa calon presiden dan calon wakil presiden sudah tuntas. Pak Anies juga harus berkomitmen. Kalau dia diminta untuk memilih merdeka calonnya, sampaikan segera. Sebelum kemudian upaya menggerogoti ini semakin ganas. Tapi kan ada fakta juga mengatakan gini, yang lain itu tenang-tenang aja. Yang calon-calon yang lain tenang-tenang aja. Bahkan udah bikin baju putih hitam tuh. Baju dulu dibikin. Kalau sudah pajang foto di mana-mana, dia kan dalam ketenangannya ada yang ngurus juga supaya calon lain juga tidak bisa pasang gambar, tidak tenang dalam proses politik. Itu selalu berbeda apa yang tampak di muka dengan tampak kalau di gitu belakang. gini, apa pendapatmu mengenai baju putih hitam sebagai hitam sama putih kalau digabungkan jadi abu-abu. Gitu ya? Iya. Udah jangan diterusin. Apa hitam putih itu maksudnya apa tuh? Saya melihatnya begini gitu. Hitam putih saya malah mikirnya jangan-jangan ini kalau nggak jadi presiden atau nggak terpilih bisa masuk penjara kali. Saya ulang ditanya dong. Saya mau jawaban yang berbeda supaya tidak berbahaya. Hitam putih apa nih hitam putih? Tafsir hitam putih. Mirip acara Deddy Kobusier. Teman-teman, kita tutup sampai di sini supaya kewarasan kita tetap terjaga, jangan sampai ngelambur kemana-mana. Terima kasih sudah mengikuti channel ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.